Sebelumnya saya cerita sedikit gitu tentang Meris. Jadi popok Meris ini berasal dari Jepang. Mungkin di Jepang udah dari 1983, tapi di sini memang baru masuk di 2012 gitu. Dan waktu sebelum kita masuk, memang ada penelitian dulu ke konsumen seperti apa habitnya. Ternyata agak sedikit berbeda ya. Jadi kalau ibu-ibu di sini ternyata banyak suka memakai popok berlama-lama gitu, maksudnya sampai belum bocor, belum diganti gitu. Padahal kalau di Jepang sangat percaya pada mengganti popok secara rutin setiap 3-4 jam gitu supaya tidak menimbulkan iritasi gitu. Jadi ini sesuatu yang kita coba edukasi bersama. Jadi Meris kerjasama dengan Perdoski, namanya Perhimpunan Dokter Kulit dan Kelamin Indonesia, supaya pemakaian popok tuh ada habit yang sehat gitu untuk pemakaian popok. Dan jadi kalau di Jepang yang paling dikonsenkan adalah sirkulasi udara. Tadi udah diceritakan ya, sirkulasi udara itu penting untuk mencegah iritasi popok. Jadi popoknya nggak tebal-tebal tapi lebih tipis-tipis karena memang dia juga rutin diganti gitu. Nah untuk yang di Indonesia kita udah menyesuaikan juga popoknya sehingga daya tahannya lebih lama. Tapi memang ada keunggulan dari popok Meris. Nanti kita akan coba demonstrasinya. Mungkin ada 2 ibu yang bisa ikut membantu yang nggak gendong baby mungkin. Ya boleh Bu, silakan maju ke depan. Ya. Ibu Joanna Alexandra, ada lagi? Mau silahkan Ibu. Makasih Joanna. Jadi kita mau coba Silahkan, tuangkan bersama-sama. Jadi kita bandingkan popok Meris di sini dengan popok yang lainnya, yang biasa. Di mana kita lihat ini diumpamakan sebagai 5 kali pipis bayi. Jadi setiap gelas itu setiap bayi pipis. Jadi nanti kita akan tuangkan dan kita lihat kecepatan penyerapannya. Boleh? Maaf, dengan Ibu siapa? Dika. Oh, Ibu Dika, ya. Jadi Joanna nanti tuang di sebelah kiri dan Bu Dika di sebelah kanan. Nanti kita tuangkan bersama-sama sampai gelasnya, sampai cairannya turun ke bawah, baru kita tuang gelas berikutnya. Ya, kita mulai bersama-sama. Ya, ini diumpamakan yang pertama. Ya, bisa langsung ya, ini udah habis, bisa dituangkan gelas kedua. Ya, kita tunggu sampai habis. Ya, kita lihat untuk yang popok Meris kecepatan penuangan turunnya cairan tetap sama. Jadi walaupun udah pipis ketiga atau keempat dia belum berhenti ya, karena memang permukaannya dia mengalir sepanjang popoknya. Kita lihat untuk yang popok lain di sini memang kecepatannya udah mulai melambat, bisa dilihat di sini juga ya. Sementara untuk yang Meris yang hingga pipis kelima dia masih tetap sama kecepatannya. Ya, kita masih tunggu untuk di gelas yang di popok Meris sudah habis cairannya. Nanti bisa terlihat juga perbedaan penyebarannya ya. Jadi sebenarnya kenapa di popok Meris itu tetap sama kecepatannya, karena dia bisa mengalir di sepanjang permukaan, jadi tidak mengumpul di tengah. Karena kita tahu kalau mengumpul di tengah selain resiko bocor ke samping, ini juga jadi tidak nyaman untuk anaknya mengumpul di tengah. Ya, mungkin nanti kita tunggu sebentar sampai ini selesai. Ya, boleh. Ya, kita tuang gelas yang terakhir. Nanti setelah selesai demo juga bisa dipegang di depan, kita akan lakukan uji coba untuk kekeringan popok. Jadi kalau dilihat dari sini kelihatan di sini agak miring ya Pak alasnya. Iya, alasnya miring. Jadi karena ini dia mengalir ke sepanjang permukaan, jadi tidak mengumpul di tengah, sementara yang popok lain tuh mengumpul di tengah. Nanti kita akan coba juga untuk daya serapnya, jadi kita gunakan kertas serap ini. Nanti kita tekan bersama-sama setelah selesai. Bisa kita angkat. Oke, kita coba bersama-sama ya untuk daya serapnya bisa diangkat bersama. Nanti kita tekan bersama-sama di atas. Ya, boleh. 1, 2, 3, ya.
Ya, boleh diangkat. Basah banget. Iya, kelihatan yang di sebelah sini memang basah. Memang ini baru selesai, tadi tuangannya memang selesainya belakangan ya, tapi nanti setelah acara ibu-ibu juga bisa memegang, bener nggak sih bahwa yang sebelah kiri yang meris itu lebih kering daripada popok yang lain gitu. Maksudnya kalau sekarang kan memang baru selesai gitu, nanti bisa dilihat. Dan juga dari alur penyerapannya boleh diangkat. Kita lihat memang popok yang di sebelah sini ini lebih mengumpul di tengah, sehingga kenapa dia tadi penurunannya lebih lama gitu. Ya. Oke, baik, terima kasih. Kita akan ada uji coba satu lagi, mungkin bisa dibantu Clara. Jadi ini tadi kita coba daya serap popok. Untuk yang berikutnya kita akan uji coba juga untuk sirkulasi udara. Jadi bener nggak sih popok meris tuh ada sirkulasi udaranya di dalam gitu. Kenapa sirkulasi udara penting? Itu ibaratnya misalnya kita memakai sarung tangan yang plastik, itu kan terasa pengap ya, berkeringat tangan kita. Tapi kalau di sarung tangan itu ada sirkulasinya, maka tidak akan terasa pengap. Nah itu sama seperti pada popok, jadi di sini kita taruh lapisan popok meris di tengah-tengah, lalu kita tuangkan cairan, seolah-olah ini adalah pipisnya dari atas. Nanti dari bawah kita akan alirkan udara di sini, sehingga kita lihat udaranya bisa mengalir ya. Kita coba. Ya, jadi ini coba saya putar. Di sini terlihat udara kita alirkan dari bawah popok. Jadi cairannya tidak bocor ke bawah, tapi udara dari luar bisa tetap masuk sehingga waktu bayi bapak dan ibu memakai popok meris itu di dalam tidak pengap. Karena pengap itu yang bikin kan gatal lalu iritasi gitu. Seperti itu penjelasannya. Ya, demikian informasinya. Terima kasih. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanya lebih lanjut. Oke, selamat siang moms and dads. Perkenalkan saya Clara dari KAU Indonesia. Saya minta waktunya sedikit ya, cuma mau memperkenalkan alat bermain yang lain selain tadi yang mungkin Bu Maike juga sudah banyak dan juga Dr. Tiwi sudah sharing ke Bapak dan Ibu sekalian. Ini ada satu alat pembersih lantai yang juga bisa dipakai untuk sebagai alat bermain dengan anak Bapak dan Ibu. Namanya Magic Clean Wiper. Terdiri dari 3 item, yaitu ini stick pembersih lantainya dan juga ada tisu pembersih lantainya yang kering dan maupun yang basah. Saya akan demokan bagaimana cara bermain dengan anak menggunakan Magic Clean Wiper ini. Jadi stick ini bisa dirangkai, jadi dari satu kotak ini kecil ini bisa menjadi sebuah stick Magic Clean Wiper. Mungkin ada yang pernah tahu nggak ya tentang Magic Clean Wiper atau alat sejenis ini? Belum ada yang tahu ya. Berarti ini alat mainan baru. Nah ini bisa langsung jadi stick pembersih lantainya. Langsung bisa jadi begini. Kalau buat anaknya, misalkan kan anaknya masih kecil ya. Ini bisa diatur ketinggiannya jadi pendek, misalkan cuma segini saja gitu. Jadi bisa buat anak-anak juga. Nah lalu ini ada yang kering dan ada yang basah. Ini saya menggunakan yang kering. Yang kering ini seperti tisu, tapi khusus buat membersihkan debu dan rambut di lantai. Jadi daripada memberikan gadget kepada anak, seperti yang tadi Dr. Tiwi juga sudah sampaikan, lebih baik juga membantu ibu membersihkan rumah dengan menggunakan Magic Clean. Jadi ini pakainya hanya tinggal di tusuk aja gitu, jepit. Dia ada jepitannya 4 gitu. Nah udah seperti ini udah siap kita untuk menyapu. Karena ini lantainya karpet maka saya bawa panel lantai kayu ini sebagai buat contoh aja. Nah ini bisa dipakai lantai kayu maupun keramik. Dan ini sangat ringan jadi anak-anak sangat mudah untuk ikut membantu. Kalau biasa kita pakai kain pel kan agak ribet, mesti diperas, berat, ada embernya gitu. Dan ini bisa masuk ke celah sempit. Sorry, ini mestinya di depan. Ini di depan. Nah, ini jadi bisa masuk sampai ke kolong, gitu. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Nah, ini bisa sampai masuk ke kolong. Jadi anak-anak kan juga suka main di lantai. Nah, ini juga bisa menjamin kebersihannya, bahkan sampai ke sudut-sudut yang di kolong sofa ataupun kolong ranjang sekalipun, gitu. Mungkin ada yang mau coba anaknya yang udah bisa berdiri, yang agak besar, anak besar.
karena sangat ringan dan bisa dipakai untuk anak-anak. Gitu. Anaknya kecil semua ya? Kecil semua, bisa jalan. Mesti yang udah bisa berdiri sendiri. Itu bisa berdiri. Apa? Mau coba nggak, Dek? Enteng nih. Enak, bisa nyapu. Tuh, bisa dipendekin. Tuh. Jangan dipaksa, Bu. Kalau nggak mau jangan dipaksa. Coba Ya. pegang, terus masukin ke sini. Nanti kalau nggak diperhatikan juga mau. Mau nggak? Cobain. Bingung ya? Ada di TV, ada di TV loh. Ya, sekian dari Magic Clean, kiranya bisa membantu ide para ibu untuk bermain bersama anak. Sebelumnya memang pernah pakai diapers yang lain, cocok juga. Terus waktu itu sempat coba-coba dan akhirnya aku pengen cobain diaper Meris itu. Dan ternyata memang lebih enak. Kalau menurut aku dia lebih kering, walaupun misalkan dia penuh tapi nggak terkesan lembab gitu, daerah situnya. Jadi memang lebih kering sama nggak harus sering-sering ganti. Sebenarnya itu ibunya yang males ganti, tapi maksudnya sangat membantu. Jadi kadang kalau kita lupa untuk ganti, at least nggak sampai bocor kemana-mana gitu.